Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana diketahui bahwa insyaallah Ta'ala kita akan membahas mengenai hukum pertemuan dua huruf. Jadi bukan hanya ada hukum pertemuan dua insan, Oke, tapi Masya dua Allah. huruf. Dua huruf. Ya. Dan ini ada hukumnya. Jadi kita tidak asing dengan hukum yang mungkin kita kenal dengan idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, ya. Ini adalah pertemuan dua huruf. Sebelum kita akan masuk kepada hukum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai hukum-hukum yang ada. Perlu diketahui bersama, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, yang dimana di dalam ayatnya itu, di situ Allah menjelaskan bahwa ada ayat, ada juz, ya, membagi menjadi juz dan surat dan maupun yang lainnya. Dan bagian kecilnya adalah sebuah kata. Nah, yang dimana kata ini, ya, di dalamnya ada sebuah huruf. Sehingga huruf ini merupakan bagian terkecil dari Al-Quran. Sehingga kita akan membahas mengenai hukum ini, yaitu adalah perjumpaan dua huruf, di mana apabila ada dua huruf berjumpa, maka dia akan kita bagi hukumnya. Dan bagian hukum ini kita melihat dari dua sisi, bukan hanya satu sisi saja, namun dua sisi. Kita lihat apakah perjumpaan dua huruf ini sama makhraj dan sifatnya. Dan sisi yang kedua, bagaimana kondisi harokatnya. Jadi yang pertama kita lihat kedudukan makhraj sifatnya. Apakah kedua huruf ini berjumpa dalam kondisi makhraj dan sifat yang sama atau tidak? Yang kedua, kita melihat bagaimana kondisi dua huruf ini dalam kondisi harokatnya. Apakah sama-sama hidup, ataukah mati dan hidup atau yang lain. Nah, kita akan menjelaskan akan hal ini. Kita akan melihat dan menjelaskan sisi yang pertama, yaitu kita melihat apabila ada perjumpaan dua huruf dari sisi makhraj dan sifat. Perlu diketahui bersama pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, di sini dijelaskan kalau kita ingin melihat pembahasan detail mengenai akan hal ini, itu dijelaskan di dalam kitab Matan As-Salsabil Asy-Syafi yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan bahwa perjumpaan dua huruf dilihat dari sisi makhraj sifatnya itu terbagi menjadi 4 hukum. Ya. Yang pertama adalah mutamathilain, yang kedua adalah mutaqaribain, yang ketiga adalah mutajanisain, dan yang keempat mutabaidan. Nah, ini yang jarang kita dengar ya. Kita hanya mendengarnya mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan, tapi ada yang keempat. Itu namanya adalah mutabaidan. Nah, kita lihat ini kan 4 hukum ini dilihat dari sisi apa? Hurufnya. Makhraj sifatnya sama atau tidak. Nah, kalau mutamathilan, beliau menjelaskan di dalam kitab As-Salsabil Asy-Syafi, beliau mengatakan fa in tawafaqa kilal harfaini waslan wa makhrajan yakun mithlaini. Nah, apabila ada perjumpaan dua huruf yang sama makhraj serta sifatnya, maka ini namanya mithlain atau mutamathilan. Itu yang pertama. Jadi pertemuan dua huruf yang ternyata duanya itu sama, maka ini disebut dengan mutamathilan. Yang kedua, wa in tawafaqa jami'an makhraja la sifatan famutajanisaiini ja. Beliau mengatakan bahwasanya jika, ya, ini adalah mutajanisain. Mutajanisan itu adalah makhrajnya, ya, dijelaskan di sini makhrajnya itu adalah berbeda. Ya, mutajanisain adalah dua huruf yang saling bertemu, di mana huruf tersebut
mohon maaf, sama makhrajnya, namun berbeda pada sifatnya. Jadi kalau mutamathilan itu makhraj sifatnya sama, adapun mutajanisan itu adalah makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Adapun kalau mutaqaribain adalah in qarubal makhraju wal waslu ikhtilif. Yaitu apa? Makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda. Jadi mutaqariban dengan mutajanisan ini hampir sama. Perbedaannya adalah kalau dari makhraj mutajanisan itu sama. Mohon maaf, sama. Adapun kalau mutaqariban itu adalah berdekatan. Nanti kita akan jelaskan. Adapun yang keempat disebutkan dalam matan asal Sabila Syafi'i, disebutkan wa mutaba'idani in taba'ada fi makhraji wal wasli lam yattahida. Di mana mutaba'idan itu adalah dua huruf yang bertemu dan makhraj sifatnya itu jauh berbeda. Nah, artinya adalah mutaba'idan ini kebalikan dari mutamathilan. Kalau mutamathilan itu kan sama makhrajnya, sifatnya sama, tapi kalau mutaba'idan semuanya beda. Ya. Nah, perlu diperhatikan pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, sehingga kalau kita menjumpai hukum atau huruf yang ternyata dua huruf ini sama, ya, maka itu adalah mutamathilan. Jika perjumpaan dua huruf yang dimana ya makhrajnya itu sama, sifatnya berbeda, itu namanya mutajanisan. Adapun bila pertemuan dua huruf makhrajnya berdekatan, sifatnya berbeda, itu namanya mutaqariban. Adapun kalau makhraj dan sifatnya berbeda, maka ini adalah mutaba'idan, ya, yaitu jauh makhrajnya tidak sama. Nah, kita akan fokus aslinya itu 3 saja cukup ya, karena memang umumnya kita mengenalnya cuma mutamathilain atau mutamathilan, mutaqariban atau mutaqaribain, dan mutajanisan atau mutajanisain. Nah, ini dilihat dari sisi makhraj dan sifat. Jadi, hukum ini, pertemuan huruf ini, kita bisa menjelaskan hukumnya dari dua sisi. Sisi yang pertama kita lihat dari sisi apa? Makhraj dan sifat. Ya, sehingga ketika ada pertemuan dua huruf dan makhraj kita lihat dari sisi makhraj sifat, akan terdapat 4 hukum. Dan kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi apa? Dari sisi harokat. Nah, adapun kalau dari sisi harokat, disebutkan dalam matan asal Sabila Syafi'i, Syekh Utsman mengatakan, bila ada pertemuan dua huruf yang dilihat dari sisi harokat, maka terdapat 3 hukum. Kalau tadi dari segi hurufnya ya, itu kan 4 hukum. Kalau ini harokat hurufnya, itu 3. Yang disebutkan di sini adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Murad, beliau mengatakan wa kullu wahidin minal arba'ah. Sehingga dari 4 hukum tadi, mutamathilan, mutaqariban, mutajanisan, dan mutaba'idan, masing-masing 4 ini memiliki 3 hukum. Paham? Masing-masing 4 ini punya 3 hukum. Maksudnya 3 hukum itu dari sisi harokatnya. Jadi kan semuanya itu banyak sekali ya. Nah, kemudian apa itu hukum dari harokat, sisi harokatnya? Dijelaskan. Beliau mengatakan wa kullu wahidin minal arba'ah munqasimun hatman ila thalathah. Ada 3 hukum yang dilihat dari sisi harokat. Yang pertama apa? Beliau menyebutkan yang pertama itu adalah insakanal awwalu qul saghirun. Nah, apabila ada pertemuan 2 huruf, ya, pertemuan 2 huruf, kita permisalkan sajalah biar gampang ya. Apabila contoh pertemuan 2 huruf yang sama, itu kan disebut apa? Huruf ya, itu namanya mutamathilain. Kan gitu. Dan ternyata dilihat dari sisi harokatnya ini, yang pertamanya huruf kan 2 huruf kan sama ya. Contoh fama robihat tija. Huruf ta, ada 2 huruf ta. Ta, robihat, dan ti. Ada 2 huruf. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah. Di mana huruf ta yang pertama itu mati, dan huruf yang ta yang kedua hidup. Maka ini namanya shaghir. Jadi apabila ada pertemuan 2 huruf, dilihat dari sisi harokatnya, yang pertama huruf yang pertama itu mati, huruf yang kedua itu hidup, maka namanya shaghir.
Maka apabila ada pertemuan dua huruf yang hurufnya sama, artinya kalau dua huruf sama ini kan makro sifatnya sama kan? Dan ternyata huruf pertama yang mati dan keduanya hidup, maka kita sebut dengan idgham mutamathilan shaghir. Jadi mutamathil itu dari sisi hurufnya, shaghir dilihat dari sisi apa? Harokatnya. Itu yang pertama. Jadi shaghir itu artinya perjumpaan dua huruf, pertemuan dua huruf. Huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Kemudian yang kedua adalah, yang harus kita perhatikan adalah au hurrikal harfani qul kabirun. Dan apabila ada dua huruf, pertemuan dua huruf, dan dua-duanya ini sama-sama berharokat. Jadi huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat, maka ini namanya adalah kabir. Ini namanya adalah kabir. Adapun yang ketiga itu adalah mutlaqo. Apa itu mutlaq? Au sakani tsani fasammi mutlaqo. Beliau mengatakan apabila huruf kedua yaitu ya sukun, maksudnya huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, itu namanya mutlak. Saya ulangi. Kalau shaghir itu kan huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Kalau mutlak, huruf pertama yang hidup dan huruf kedua yang mati. Paham? Saya ulangi. Kalau shaghir itu kan pertemuan dua huruf. Huruf yang pertama, saya istilahkan A dan B. A ini yang pertama, B yang kedua. Kalau shaghir itu yang A mati, B-nya hidup. Kalau mutlak, A-nya yang hidup, B-nya yang mati. Kebalikan. Betul. Itu yang mutlaknya. Adapun kalau yang shaghirnya, justru yang sukun yang pertama. Nah, namun kita ini kan sering mengenalnya yang pertama, yaitu yang shaghir kebanyakan. Ya, jadi apabila contohnya ada huruf yang dia itu sama dua hurufnya, dan ternyata dilihat dari sisi harokatnya seperti tadi fama robihat tijaratuhum, robihat ti di situ, maka disebut dengan idgham mutamathilain shaghir. Ada lagi dalam ayat yang lain Allah berfirman di situ, contohnya tutrok. Ada kalimat yang di itu terus tutrok, maka itu namanya idgham mutamathilain mutlak. Karena tutrok, tak yang pertama itu kan hidup, tak yang keduanya yang mati. Kalau robihat tijah, tak yang pertama mati, tak yang keduanya hidup. Nah, sehingga ada 4 hukum untuk dilihat dari sisi hurufnya. Ada 3 hukum dilihat dari sisi apa? Harokatnya. Makanya Syekh Utsman mengatakan fahadhihi 12 qisman hatma. Beliau mengatakan fahadhihi 12 qisman huqiqa. Sehingga 4 hukum yang dilihat dari sisi apa? Huruf. Serta 3 dari harokat. Masing-masing ini punya 3 hukum. Berarti ada mutamathilain shaghir, ada mutamathilain kabir, ada mutamathilain mutlak. Sehingga kalau dikalikan berapa semuanya? 12. Jadi semuanya ada 12 hukum yang ada pada pertemuan dua huruf dilihat dari sisi huruf dan harokatnya. Itu yang harus kita pahami bersama. Namun memang kita mengambil yang umum saja. Yaitu umumnya apa? Idgham mutamathilain shaghir, idgham mutaqaribain shaghir, dan idgham mutajanisain shaghir. Karena yang kabir ini, intinya yang kabir ini kan adalah dua huruf yang sama. Ya, contohnya alam tara kaifafa. Kan dua huruf yang sama dan duanya berharokat. Maka ini disebut dengan idgham apa? Mutamathilain, karena hurufnya sama. Dari sisi harokatnya berarti apa masuknya? Kabir. Karena kabir itu artinya dua huruf, perjumpaan dua huruf yang dua-duanya berharokat. Makanya dalam qiraat yang lain itu membacanya adalah alam tara kaif fa'al rabbuka bi ashabil fil. Itu dalam masalah hukum idgham kabir namanya. Cuman dalam riwayat Hafiz kita tidak dibaca seperti itu, tapi tahqiq dengan menjelaskan dua fa. Nah, itu yang harus kita pahami bersama mengenai hukum pada pertemuan dua huruf ini. Sehingga ada 12 hukum yang ada pada pertemuan dua huruf, di mana dari 12 hukum ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dilihat dari hurufnya, karena dari huruf ini nanti dilihat ada berapa hukum? 4. Ada mutamathilain,
mutaqaribain, mutajanisain, mutabaidan. Ini yang jarang kita dengar ya, mutabaidain. Ini dari sisi huruf. Adapun dari sisi harakat ada 3, yaitu apa? Shaghir, kabir, dan mutlak. Itu ya. Jadi itu yang harus kita fahami bersama. Semoga ini menjadi ilmu yang baru dan semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun ada berada. Mungkin ini bisa saya berikan. Insya Allah nanti di pekan berikutnya kita akan membahas mengenai hukumnya langsung. Ya, hukum yang tadi yang 4 itu. Ya, itu saja yang mungkin kita bisa jelaskan. Barakallahu fikum. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah taala pada sesi yang kedua ini kita akan mempraktekkan di dalam tahsin kita waqad wasalna, dan kita sudah sampai di suratil Alaq, di dalam surat Alaq, dan terakhir kita sudah membaca hingga ayat 12. Insya Allah kita akan membaca ayat 13 dan berikutnya. Kita dengarkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Insyaallah ta'ala kita akan bahas di ayat yang ke-13. Di situ ada ara'aita. Ingat dalam membaca hamzah kita jangan sampai mentasil. Tasil itu kayak menyeret ya. Jangan ara'aita, jangan yang betul a. Ara'aita, karena hamzah ini sifatnya syiddah. Syiddah itu kalau menurut bahasa kita kuat atau huruf yang apa ya, betul-betul jelas. Ya, dengan tekanan yang kuat. Ara'aita. Kemudian ada di situ ada aita. Aita berarti hamzanya fathah, setelahnya ada ya mati. Ini kan lin, ya kan? Dimana bisa kita katakan sifat lin, bisa kita katakan madlin. Dalam membaca lin ini, al-lin bimakna as-suhulah. Lin itu artinya adalah mudah, enjoy, relax. Artinya adalah dalam mengalirkan ya-nya, kita harus relax. Ara'aita, aita. Sehingga ada tempo. Temponya itu cukup lama. Ya, jangan terlalu cepat. Ara'aita ing, nah itu terlalu cepat. Biarkan dia ngalir dulu. Ara'aita ing, nah, aita. Itu namanya lin. Kemudian ingka. Hati-hati ikhfa di kaf, di mana ikhfa di kaf itu kan masuk ke sini langsung. Ya. Ara'aita ing. Itu yang betul. Adapun yang salah, ara'aita in. Itu salah. Disebabkan jelas, ya. Atau mungkin yang salah juga seperti ini. Ara'aita inka. Tebal juga. Betul. Sehingga dia tipis dan langsung ke sini. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba. Di situ ada dzal fihi tasydid. Ada tasydidnya. Sehingga kita harus menekannya. Ara'aita in kadzdzaba. Kadzdzaba. Jadi zal itu kan makhrajnya berada di ujung lidah yang diapit oleh ujung gigi seri atas, sehingga dibaca za, ujung lidah saja ya, gak usah semuanya dari depan sampai tengah, tidak, ujung saja. Kadzdzaba. Nah, ketika zal ini bertemu dengan ujung gigi seri atas,
ini ada getaran. Dan dengan getaran ini kita alirkan dulu. Ya, tidak terburu-buru. Jangan seperti ini. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tidak, yang betul kadzdzaba wa tawalla. Kadzdzaba wa tawalla. Itu yang kita fahami bersama. Dzalnya. Dan kemudian kepada lam tasdidnya juga. Ada beberapa syekh saat saya talaki di antara mereka, guru-guru kami, ada yang mereka itu ketika bertemu huruf tasdid nggak apa-apa, nggak dihentak terlalu. Artinya seperti ini. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, ini kan hentakannya tidak terlalu jelas. Ini tidak masalah. Tapi di kondisi yang lain, saya talaki dengan beberapa syekh lagi, itu mereka mengatakan bukan salah, tapi nakis gitu, nakis atau kurang. Artinya harus dihentak lagi seperti ini. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi ketika ke huruf tasydid itu ada sedikit naik suara. Wa tawalla, walla. Bukan wa tawalla. Nah, biasanya kan kita seperti itu. Artinya ada dua sisi bacaan yang boleh dua-duanya. Ya, maksud saya adalah barangkali kita talaki di satu syekh dibenarkan, tapi di syekh lain disalahkan. Ya itulah karena ya ada hukum-hukumnya yang mereka pegang. Ya, intinya adalah duanya sama. Jadi hati-hati, ini bukan permasalahan yang apa namanya fatal, tidak. Ya, hanya di pengucapan saja. Jadi hati-hati di huruf yang bertasydid, jangan terlalu cepat dalam membaca hurufnya. Harus dijelaskan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, di situ wa tawalla, la-nya itu dibaca 2 harokat. Karena ada yang bertanya, sempat saya ketika mengajar, loh ini kan di lamnya ini kan ada bendera. Nah, kalau kita kan kalau ada bendera itu kan berarti lebih dari 2 harokat ya. Kalau kita lihat Mushaf Madinah itu ada benderanya. Oke, itu kalau dibaca panjang bila wasol. Lanjut. Itu kan ayatnya kan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam. Karena setelahnya ada hamzah. Jadi dibaca panjang. Itu dibaca panjang bila berlaku wasol, nyambung. Tapi kalau waqaf berhenti ya 2 harokat aja. Jadi itu ya kadang mereka hanya melihat secara zahir bentukannya saja, tapi nggak tahu hukum. Nah, makanya ini hukumnya kalau berhenti adalah mad asli. 2 harokat aja. Adapun kalau wasol nyambung, nah namanya mad jaiz. Munfasil. Itu. Jadi kalau lanjut berarti kan lebih dari 2 harokat. Nah, kalau berhenti ya 2 harokat karena dia mad asli. Itu yang harus kita pahami. Utamanya lebih baik wasol atau berhenti, Ustaz? Berhenti. Ya, karena kita ketahui bahwa Nabi itu dalam membaca ayat itu ayah wa ayah gitu loh. Satu ayat berhenti gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqafa gitu kan berhenti, kemudian alhamdulillahirabbil alamin berhenti lagi gitu loh. Seperti itu. Cuma kalau dilanjutkan tidak masalah gitu ya. Lihat ayat yang 14 di situ. Alam ya'lam, alam ya. Ada huruf mim mati ketemu ya. Nah, mim mati ketemu ya ini kan berarti ini adalah izhar syafawi. Sehingga mimnya nggak usah terlalu tekan lama. Cukup dialirkan sejenak saja. Ya. Adapun kita alirkan lamanya adalah ya'lam bi. Nah, di situ mim ketemu ba. Itu namanya ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini masuk kategori gunna yang sempurna. Artinya ditahan lama. Adapun izhar syafawi tadi, alam ya itu ya, itu izhar syafawi, maka dia masuk kategori gunna yang tidak sempurna. Artinya mim cukup alirkan saja. Jadi yang boleh lama ikhfa syafawi dan idgham mimi atau idgham mithlain. Nah, itu ya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Nah, di situ ada 2 guna yang sempurna. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, bi anna dan nun tasydid. Ini guna yang sempurna. Jadi jangan terlalu cepat ya. Karena ingat selalu nasihat dari para ulama qiraat, mereka mengatakan bahwa min kamamil qiraah atau min itmamil qiraah.
dari kesempurnaan membaca Al-Quran, bacaan Quran adalah itmamul gunnah. Sempurnanya kita dalam mengkondisikan gunnah. Jadi kalau kita ingin lihat baiknya bacaan seseorang, dilihat bagaimana dia membaca gunnahnya. Apakah Oke. membaca gunnah dengan sempurna atau tidak? Artinya sempurna di sini dia menjaga dengan baik tidak gitu loh. Jadi tolak ukur bagus Betul, di tidaknya ya. antaranya itu. Oke. Ada beberapa, Iya, cuma di iya. antaranya itu. Oke. Gunnah. Yang Jadi paling hati-hati. kelihatan ya. Paling kelihatan, betul Kalau salah sekali. gitu ya. Betul, makanya kan ada guna yang sempurna dan ada yang tidak. Yang sempurna dilama-lamakan. Yang tidak sempurna cukup mengalir sejenak. Nah, seperti ini tadi, mim mati ketemu ya sejenak. Alam ya, alam ya, alam ya. Alam Kan ya. cuma sejenak. Iya. Kalau lama, alam ya, alam. Nah, itu kan salah. Oke. Karena mimnya terlalu lama. Sedangkan mim pada hukum ini, dia gunanya tidak sempurna. Sehingga dialihkan sifat tawasudnya aja. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Seperti itu. Gunanya harus dijelaskan. Ya. Jadi guna itu harus diperlihatkan. Karena memang guna ini sangat jelas. Dan siapapun kita tahu ya. Guna itu kan ya pada ikhfa syafawi, ikhfa hakiki ya kan. Min syarri ma khalaqa. Itu pun dilihat. Itu kan masuk kategori guna juga. Guna itu apa sih? Apabila ada nun dan mim. Mau nun mimnya bertasydid, mau nun mimnya sukun. Itu namanya guna. Ya, maka itu yang harus kita pahami bersama. Semoga kita bisa menjelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang bisa saya berikan. Barakallahu fikum. Ya, tadi tentang alam ya alam itu mim yang pertama saja bertemu dengan ya itu Betul. Kan, tadi dijelaskan idhar ya. Betul. Di situ kadang rentan terpantul saat mimnya. Iya. Alam ya alam. Kalau baca, apalagi kalau baca cepat gitu ya. Betul. Itu gimana Ustaz tekniknya supaya kita ya mungkin ada sebagian yang pengen bacanya cepat tetapi juga jangan sampai terpantul juga dengernya gitu kan. Ya. Gimana Ustaz? Jadi intinya poin yang sangat penting ketika kita memang rentan sekali huruf mim dan nun pada sifat pada ibaratnya ini pada guna yang tidak sempurna. Iya. Ini rentan sekali, banyak yang memantulkan. Sama seperti contohnya nun mati ketemu ain itu kan idhar halqi, itu juga guna yang tidak sempurna. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, an'am, nah itu kan juga memantul. Bagaimana kita untuk menghindari kesalahan ini? Kalau kita sudah mengetahui hukum nun dan mim yang tidak sempurna, artinya nun mim ini kan punya sifat namanya tawassuto. Tawassut tuh gini, kita ketika membaca gunna yang tidak sempurna cukup merapatkan bibir untuk mim. Sejenak lepas. Contohnya tadi alam ya'lam. Kalau nun cukup ditempelkan ujung lidah ke atas, sejenak lepas. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mau cepat mau lambat, intinya itu ditempel. Guna untuk menjelaskan sifat alirannya, gunanya. Makanya kebanyakan orang yang cepat dan memantul itu dikarenakan tidak atau lupa mungkin dengan sifat tawasud itu. Intinya di sifat tawasud. Tawasud itu kan apa? Mengalir sebentar aja. Itu paling. Oke. Baik, ini juga tentunya berlaku bagi mim sukun ketika dia mempunyai sifat izhar saja. Ketika Betul. bertemu dengan huruf-huruf yang selain mim dan ba itu Ya, betul. Baik. Kita akan coba perdengarkan ya untuk kesempatan hari ini voice note yang sudah dikirimkan di WhatsApp kami. Kita akan coba perdengarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من
ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah, Masya Allah, barakallah fih. Bacanya bagus, Masya Allah. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi itu ada huruf yang harus diperhatikan. Yang ayat pertama, ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta. Nah, huruf ha-nya hati-hati dijelaskan lagi karena huruf tadi seperti ha, ya. Ha, di mana huruf ha dan ha ini dua huruf yang mutaqaribain. Makhrajnya beda. Ya, kalau ha itu berada di pangkal tenggorokan, kalau ha berada di tengah, sehingga dijelaskan hatta. Mungkin tadi nafasnya karena nggak kuat ya, sehingga kayak ha. Itu. Kemudian berikutnya adalah fokus pada huruf ha. Tak marbutoh, kalau waqaf berhenti, maka menjadi ha, kan gitu ya. Kayak tadi, Rasulun minallah yatlu suhfa mutahharah, qayyimah, bayyinah. Nah tadi itu kurang aliran. Karena ha itu kan punya sifat namanya hamas dan rikhawa. Jadi dibaca Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah. Roh. Roh. Jangan roh. Kurang alir. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan di ha-nya. Dan yang terakhir di hunafa tadi ya. Ahsan berhenti saja kalau memang tidak kuat. Hunafa. Tapi dengan menjelaskan hamzah. Ya, hunafa, hunafa. Karena hamzah itu punya sifat syiddah. Syiddah itu kuat. Kalau bahasa milenialnya ya, itu rem mendadak. Karena kalau rikhawa itu ngerem tapi nggak bisa berhenti. Blong. Kalau bahasa kita blong. Adapun kalau tawasul itu ngerem tapi masih bisa akhirnya berhenti. Tapi kalau syiddah pakem gitu loh. Artinya memang nggak bisa ngalir. Jadi langsung seperti ini, langsung rem mendadak. Hunafa, hunafa, gitu loh. Jangan hunafa, jangan. Kalau kayak gitu berarti hamzanya nggak jelas sifat syiddahnya. Jadi sifat syiddah itu berhenti dengan jelas, hentakan yang jelas, yaitu kuat. Hunafa, man yasha, seperti itu, rem mendadak gitu ya. Nah, berhenti di situ. Atau mungkin kalau emang masih kuat, hunafa'a wa yuqimus shalah. Shalah. Nanti ulangi lagi, wa yuqimus shalata wa yu. Nah, seperti itu. Jadi, usahakan kalau memang kita nggak kuat nafas, sudah ancang-ancang, mau berhenti di mana ini? Seperti itu. Dibandingkan nanti, inqita'u saut, yaitu terputusnya suara dan melanjutkan, jangan ya. Jadi asalnya berhenti saja. Mungkin ini saja. Barakallahu fi. Oke, Ustaz. Antara bacaan yang mengalir gitu, Ustaz, dengan tergesa-gesa ini kan satu hal yang mungkin barangkali kalau misalnya kalau tergesa-gesa juga ya itu yang kita khawatirkan gitu. Jadinya malah nggak jelas gitu bacanya. Tapi di sisi lain kita harus mengalir. Nah, mengalir yang dimaksud dalam hal baca Quran itu seperti apa sih maksudnya? Nah, kalau dalam masalah aliran itu kita kembali pada kondisi kita baca. Kan dalam kondisi baca Quran ini kan ada istilah membaca dengan kadar yang cepat. Oke. Ada kadar yang lambat dan ada kadar yang sedang. Nah, aliran ini menyesuaikan dengan kadar yang ada. Kalau kita dengan cepat, maka kadarnya nggak akan jelas. Karena memang kondisinya cepat gitu loh. Jadi itu kembali pada kondisi kecepatan. Contoh, misalkan kita baca yang tartil ya. Contohnya kan sifat-sifat yang ngalir yang sedang. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kan sudah dikatakan mengalir lamnya. Tapi kalau kita perlambat, otomatis karena bacaan lambat, lamnya alirannya pun akan semakin panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Itu. Jadi disesuaikan dengan kecepatan bacaan. Kalau tartil ya mungkin menurut kita nggak terlalu jelas, tapi dia ngalir. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetap lamnya ngalir. Jadi disesuaikan dengan kadar bacaannya aja. Itu. Sesuaikan dalam satu kali duduk baca. Betul. Ustaz, ya. Iya. Baik. Ya. Saya mau tanya apa ya? Oh ya. Hunafa Ustaz, ya. Tadi tentang hunafa. Ketika dia lanjut itu syiddah pada hamzah Betul. tetap harus ditonjolkan, Ustaz. Betul, karena kalau Oke. tidak ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena kalau kita tidak dihentak, maka seakan-akan kita membaca hunafa, nggak ada hamzanya. Nanti malah fatal, ayatnya malah makna pun akan berbeda otomatis. Jadi harus dihentak. Jadi makanya bagi kita dalam baca Quran, huruf itu setiap huruf harus dijelaskan. Terutama hamzah di akhir ketika waqaf ini rawan sekali, nggak dijelaskan hunafa. Nah kalau seperti ini maknanya akan berbeda dengan hunafa'a. Jadi hati-hati ya, sufaha itu juga sama. Meskipun dia misalnya lanjut, hunafa'a wa yuqim. Kalau misalkan lanjut, kita lebih kepada mengucapkan harokat hamzanya, karena banyak yang orang itu menyeret. Contoh gini, kan tadi kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. A-nya nggak jelas. Ya? Makanya yang harus dijelaskan syiddahnya itu hunafa awayuqi. Itu maksudnya syiddah itu jelas gitu loh, huruf A-nya. Karena banyak orang itu contoh ta'awud. A'udzubillah. Harusnya a'u, karena A itu syiddah, huruf yang kuat dan jelas. Di situ pentingnya kekuatan syiddah. Betul, ya? syiddah dari hamzah. Makanya kan sampai-sampai Al-Imam Musakhawi mengatakan au antafuha bihamzatin mutahawian fayafir rasami amil ghuthayan. Beliau bilang bahkan ada orang baca hamzah itu kayak orang muntah gitu loh. Kayak a'udzubillah, ini sehingga kan sifat syiddah nggak jelas. Harusnya kan a gitu loh. A'u, apalagi a'u itu kan kayak manjang. Harusnya langsung a'u. Nah itulah makanya penting sekali hamzah itu. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Kita akan perdengarkan lagi. Mungkin satu lagi ya bacaan yang akan kita perdengarkan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Masya Allah. Ya, barakallahu fi, Masya Allah, bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika ada ya bertasydid, tadi sudah benar ya, Masya Allah, tadi sudah benar, Masya Allah, sudah benar dan sudah tepat. Cuman sedikit koreksian agar lebih bagus lagi. Ketika pengucapan jangan ke hidung. Karena tadi itu ke hidung semua. Qayyimah harusnya qayyimah.
Qayyimah. Jadi jangan Oke. qayyimah. Jangan ke hidung. Entah mungkin karena faktor voice note mungkin Voice ya. note ya. Wallahu alam, intinya jangan masuk ke hidung. Karena ya itu kan makhrajnya di lisan. Berada di lidah. Itu. Baik. Itu saja di iya-nya. Kemudian berikutnya tadi wa yu'tuz zakah. Nah, tadi itu za-nya kurang alir. Za itu kan sifatnya kan sofir dan mengalir. Jadi alirkan dengan sofir, alirkan dengan desisan yang kuat. Hunafa'a wa yuqimus shalah, kan kayak sad sama. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa yu'tuz zakah. Ditahan dulu. Nah, jadi itu yang harus perhatikan di za-nya. Dan terakhir, berarti aliran lagi di kha. Tadi mukhlisina. Tadi itu terlalu cepat. Mukhlisina lahuddina hunafa. Nah, jadi dijelaskan mukhlisina. Jadi itu saja yang harus diperhatikan, barakallahu fi. Baik. Terakhir Ustaz ya. Masih tentang Al-Bayyinah nih Ustaz. Iya. Ini kan relatif panjang-panjang ya Iya. ayatnya gitu ya. Dalam setiap ayatnya itu kan. Ada saran gitu Ustaz, misalnya buat teman-teman atau misalnya anak kecil nih, Iya. anak SD atau TK misalnya yang lagi belajar menghafal surat Al-Bayyinah, otomatis anak kecil nggak kuat dong Iya. baca surat ayat awal-awal terutamanya betul. ya dengan secara perfect gitu ya. Artinya dari satu kali nafas itu satu ayat itu kayaknya jarang ada yang kuat gitu ya. Ada saran nggak Ustaz? Berhentinya harusnya di mana nih Ustaz untuk ayat Al-Bayyinah, terutama yang tadi di ayat yang kelima tadi Ustaz, Betul. ya Allah. Ada saran nggak Ustaz supaya memudahkan teman-teman juga yang ingin menghafal nih, baiknya berhentinya di mana nih? Wakofnya Iya, itu di mana gitu? wakofnya. Nah. Ya, nah. Jadi memang mengenai wakof dan ibtida, yaitu wakof itu di mana kita harus berhenti, ibtida itu di mana kita harus memulai. Karena ilmu ini, wakof dan ibtida merupakan ilmu yang sangat-sangat penting. Karena ini juga bisa merubah makna kalau kita tidak memperhatikan wakof dan ibtida. Seperti contohnya kan di dalam surah Ali Imran ya, laqad sami'a Allahu qaula alladziina qalu innallaha faqir. Sesungguhnya Allah itu miskin. Kita mulainya wa nahnu aghniya, dan kita kaya. Artinya Allah miskin dan kita kaya. Itu karena dia itu bacanya salah. Berhentinya ya di situ dan melanjutnya pun salah. Harusnya diulang dari kalimat sebelumnya. Karena itu perkataan orang-orang yang bukan orang beriman gitu loh. Cuma karena dia bacanya berhenti tempat yang salah dan melanjutkan salah, jadi dampaknya adalah maknanya yang salah kita fahami. Nah, jadi intinya adalah memang untuk mengenai wakof ini, satu memang kita kalau ingin aman berhenti ya, kan kita tahu di mushaf itu kan ada tanda-tanda wakof ya. Cuma kan kayak di soal Bayyinah ini kan wakof, tanda wakof kan di tengah-tengah tidak ada, jarang. Di ayat pertama terutama gitu kan, itu kan kita nggak kuat nafasnya, maka ada beberapa poin yang memang ini nggak semuanya, cuma bisa menjadi inilah apa namanya poin yang harus kita jaga, di mana itu kita bisa berhenti di kalimat itu, yaitu ada kata waw dan fa dan hatta dan illa. Waw, fa, hatta, illa. Seperti tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Karena ada waw. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada waw. Atau ada fa juga bisa. Atau illa. Illa kan juga sama. Contohnya kan, kalau fa dulu ya. Fa dulu kan contohnya dan surat Tin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum. Nah, maka jangan dimulainya ajrunnya, jangan. Tapi fa-nya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Karena kan itu membahas mengenai bahwa kondisi manusia itu, ya mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah.
Cuma karena mereka tidak bertakwa dan tidak taat kepada perintah Allah, maka asfala yang watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radnahu asfala safilin. Karena mereka tidak taat kepada Allah, mereka mendapat tempat yang sangat dasar, artinya masuk neraka. Nah, illa kecuali orang-orang yang mereka beriman, beramal, falahum, bagi mereka yang beriman dan beramal, ajrun, pahala. Nah, jadi kalau kita berhenti di falahum, itu kan wakof namanya, Iya. berhenti. Maka kalau kita berhenti ada istilah ibtida. Ibtida itu dimulainya di mana? Nah, kalau kita di ajrunya salah. Itu namanya ibtida qabih. Ibtida yang sangat jelek, bisa merubah makna. Ya, jadi harus diulangi lagi falahumnya. Karena kalau ajrun Tiba-tiba berarti bahas tentang pahala. pahala untuk Oke. siapa gitu loh. Iya, benar. Nah, makanya falahum, yaitu maka untuk mereka yang dilihat kalimat sebelumnya. Ya, cuman nggak semuanya seperti itu, namun ini menjadi bisa kita pegang lah, karena rata-rata seperti itu. Waw, fa, hatta, dan illa. Tapi contohnya kan kalau illa itu wal asr innal insana lafi khusrin illa. Nanti diulang lagi illal ladzina itu. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan, nggak semuanya, cuman banyak yang berhenti di situ dan itu menjadi kondisi yang aman untuk kita mulai. Jadi hati-hati, ada waqaf berhenti dan ada ibtida memulai. Ya, memulai ada yang bisa langsung kalimat sebelumnya, namun ada yang harus diulang sebelumnya juga. Ada yang sesudahnya, ada yang sebelumnya. Jadi melihat, ya kembali lagi bahasa Arabnya. Jadi agar tidak salah dalam membaca mengenai waqaf dan ibtida. Nanti insya Allah waqaf ibtida ini Iya. kita akan bahas di pertemuan-pertemuan yang akan mendatang. Insya Allah. Baik.